kenapa sih Tuhan kok sayang aku? Tuhan cuma bilang apa? Di dalam dirimu tidak ada yang baik. Kamu terlalu jelek. Nah, aku ya bingung tuh ya. Terlalu jelek kok disayang. Kan aneh. Coba lihat, Tuhan bilang. Kamu tuh super mata keranjang. Dulu ya. Jangan sekarang masih mata keranjang, enggak. Kamu super mata duitan. Kamu super sombong. Benar saudara. Saya itu selama jadi orang Kristen, tidak pernah saya bilang, biarpun sama istri saya tidak pernah bilang ini, doakan saya, tidak pernah. Tidak sombong. Bayangin saudara, saya super sombong. Tapi Tuhan berkata, di dalam diri kamu tidak ada yang baik. Lalu Tuhan lihat kenapa? Anjing. Dia tuh jalan-jalan bawa anjing. Anjing laki lagi. Saya dulunya tidak tahu kalau itu saya. Dia gandeng anjing gitu. Lalu anjing ini di sana ada anjing perempuan. Anjing laki ada anjing perempuan kan. Lalu Tuhan bilang, kamu lihat itu? Anjing yang tak bawa ini? Ya. Lihat perempuan, anjing perempuan lari sana lari sini ya toh. Kalau udah tak pegangi lari toh. Lalu dia bilang gini, kamu tahu itu watak siapa? Ya aku ngerti aku. Tuhan nek ngomong itu kalau ngajar itu gitu saudara. Bayangin. Ngerti kamu watakmu? Jelek. Tapi kenapa aku sayang kamu? Anjing itu setia. Itu tok. Bayangin cuma satu. Yang baik. Itu Tuhan perhitungkan. Saudara punya watak yang baik enggak? Enggak. Saya yakin pasti tiap orang ada. Satu saja. Itu Tuhan sayang saudara. Luar biasa Tuhanmu itu. Maka dari itu tidak usah khawatir. Tuhan sayang sama saya kamu sama. Dan kalau sudah gitu saudara, kalau dia sudah, dia ngomongnya bagaimana? Suatu saat saya sedang sedih gini. Saku anjing. Aku tidak ada harganya di depan. Lalu dia bilang gini, bisa, kaget aku. Kamu lihat apa? Aku lihat dia duduk di tahta. Wah, mejanya gede gitu. Terus di ujung kakinya itu ada anjing kecil manja-manja. Manja-manja, lalu kaki itu gini, ngelus-ngelus. Seneng, artinya Tuhan, saya lihat wajah dan artinya dia seneng sama anjingnya itu. Lihat anjingnya manja-manja itu seneng gitu. Lalu Tuhan berkata, kamu lihat apa? Ada anjing kecil, kamu tahu siapa itu? Ngerti aku. Saudara, bayangin, biarpun saya dikatakan seekor anjing, tapi kasihnya Tuhan saya bisa menikmati. Sebab untuk bergaul dengan Allah, saudara tidak bisa bilang, aku mau melakukan firman. Ya, itu baik. Tapi tidak bisa begitu. Di dalam kitab Yesaya berkata apa? Yang menyebabkan kamu tidak bisa dekat dengan Allah adalah dosa-dosamu. Jadi jangan saudara kalau doa selalu gini toh. Tuhan, aku mau kepengen peka. Yang saudara peka itu terhadap dosa, baru nanti otomatis dekat sama Allah. Nah, untuk itu bagaimana? Saudara baca Alkitab, dari Alkitab, saudara nanti tahu watakmu yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, tertulis semua enggak? Nah, tapi yang kamu perhatiin yang bagus apa yang jelek? Nah, yang bagus-bagus salah. Yang diperhatiin yang jelek. Jadi saudara baca, jangan kamu iri hati, punya enggak? Punya. Tinggi hati, punya enggak?
Rendah diri, punya enggak? Sombong, punya enggak? Harga diri, punya. Egois, mengasihi diri sendiri, kasihan diri sendiri. Loh kok punya kabeh itu gitu? Nah itu saudara, itu yang penting. Supaya apa? Supaya satu demi satu itu dikerat. Caranya bagaimana ngerate? Mengalami peristiwa. Contohnya, apa coba umpamanya? Iri hati. Nah, iri hati. Kamu punya iri hati? Punya. Nah, kalau kamu dengar orang lain diberkati, kamu iri enggak? Nah, itu masih iri hati. Kalau orang lain kamu lihat diberkati, kamu harusnya mengucap syukur dan turut senang karena orang itu diberkati. Itu lalu bagaimana kalau kamu tahu, wah aku kok masih iri hati. Lalu orang lain ngomong sama saya gini, Pak, cemburu rohani boleh toh Pak? Wah, aku muni ngawur, aku muni kok ada cemburu rohani barang. Kasih itu tidak boleh cemburu. Lah Allah kok cemburu? Loh, cemburunya Allah sama cemburu saudara itu beda. Kalau cemburu saudara demi kepentingan kamu, kalau cemburunya Allah demi kepentingan manusia. Allah cemburu kenapa? Karena supaya kamu itu masuk surga. Tapi kalau kamu cemburu supaya apa? Kamu puas. Beda. Allah cemburu ya, tapi cemburunya beda. Maka dari itu saudara, kita harus tahu. Nah, caranya bagaimana supaya watakmu ini dikerat? Sebab kalau watakmu itu tidak dikerat, saudara tidak akan dapat bergaul erat dengan Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa ini tidak bisa saudara. Ini yang menyebabkan kita tambah dekat itu kenapa? Di watak ini yang jelek-jelek ini dipotong. Nah, ini tambah dekat. Saya wataknya paling jelek saudara, makanya butuh 33 tahun. Tapi saudara jangan usah khawatir. Karena saudara bukan ditanam, dicangkok. Jadi cepat. Jadi jangan khawatir karena memang waktunya sudah singkat. Saudara ini waktunya Tuhan sudah bilang sama saya. Waktunya amat singkat. Semua harus dipercepat. Makanya tahun ini mulai saya saudara suruh ngurapi cucu-cucu saya. Cucumu urapi. Kenapa? Aku mulai mau pakai. Lah, yang paling gede aja baru 5 tahun. Aku bilang, Tuhan, yang gede wae anak ini baru 5 tahun. Iya, enggak apa-apa. Anak-anak ini akan aku pakai untuk mempermalukan orang dewasa. Kaget aku. Loh kenapa? Waktunya sudah singkat. Kalau orang dewasa dipakai enggak mau. Wes bayi-bayi tak pakai. Bayangin saudara. Saya doain urapin. Salah satu cucu saya tahu-tahu ngomong gini. Kang, kenapa? Engkong sebentar lagi berhenti khotbah. Saya jadi siapa? Engkong nanti kalau berhenti, aku yang gantiin. Bingung saya jadinya. Baru 4 tahun. Yang ngomong. Saya jadi kamu siapa? Tuhan. Wah, aku sampai. Waduh. Coba bayangin, anak umur 4 tahun. Waktu liburan saya tanya, kamu yang paling seneng naik apa? Naik ski air. Itu paling seneng. Terus besok mau naik lagi? Ya, sebelum pulang mau naik. Terus? Tapi sembahyang, boleh biar Tuhan enggak? Ah, aku mau sembahyang. Mau sembahyang deh. Tuhan, aku kepingin naik ski air. Tuhan bilang, enggak. Kamu main saja di tepi pantai. Dia bilang, Mah, enggak boleh. Loh, Tuhan bilang apa? Suruh main di tepi pantai, enggak boleh naik itu lagi. Nah terus kamu, paling seneng kamu itu? Ya, mesti nurut Tuhan.
Bayangin saudara, anak 4 tahun. Ayo, kamu bakal kalah enggak? Kenapa? Karena kamu pinter sih. Makanya jangan jadi orang intelek. Agung ini, dia di Cirebon khotbah gini. Saya itu dulu enggak senang sama Pak Yusak. Sebab khotbahnya kurang intelek. Sebab kalau khotbah itu enggak ada juntrungan. Dari kanan, dari kepala ke gekor, bisa tengah, bisa balik lagi, enggak karuan, oret-oretan. Jadi kurang intelek. Aku bilang bener itu. Sebabnya apa saudara? Saya enggak pernah, dia bilang kurang intelek, aku ya kesinggung. Enggak, aku ini sudah enggak punya kesinggung-singgungan. Padahal saudara tahu, tanya istri saya dulu manusia yang paling gampang kesinggung. Gengsinya ketinggian. Kalau ada orang menghina sedikit, saya langsung awas gue. Tapi sekarang, sudah flow. Mengikuti aja, santai. Nah, saudara, itu hidup dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya dirubah semuanya. Kenapa? Karena menyadari. Kalau orang bilang, kamu bodoh, Yusak itu bodoh. Aku bilang, memang bodoh kok. Lah karena memang bodoh. Artinya ini bodoh kok sakit hati. Ya kan orang lucu. Kalau saudara bodoh dikatain pinter, itu kurang ajar itu. Menghina. Loh ya toh? Itu menghina. Tapi kalau bodoh dikatain bodoh, lu kok kesinggung? Lah tahu bodoh kok dikatain bodoh kok kesinggung? Tapi toh, aku bilang, memang aku bodoh. Gak kesinggung? Enggak, memang bodoh. Makanya dia bilang, kurang intelek. Betul. Tapi Tuhan itu luar biasa loh saudara. Firman Tuhan berkata, yang tinggi direndahkan. Yang rendah ditinggikan. Jadi yang intelek diturunkan. Yang bodoh Jadi saudara tahu, lucu tah? Pelayanan saya sama dia di Cirebon berdua. Sekarang saya suruh nerusin dia. Loh, dia yang seminar ini kan dia dulu toh. Hidup dalam roh. Aku suruh nerusin. Aku bilang, aku turun nerusin Tuhan. Ya teruskan. Ya wes, nurut toh. Awang kurang intelek ya nurut ya. Lah, dia sing pinter, aku ya nurut ae toh. Ya. Tapi saudara tahu, diperintah Tuhan, kowe mesti ikut. Jadi dia bakal ikut sampai 6 bulan itu tiap bulan terbang dari Semarang ke sini khusus ikut. Nah, ngerti saudara? Tapi baik loh dia, sudah rendah hati. Kalau enggak, dia jemaatnya sekarang ribuan loh saudara. Saya enggak punya jemaat satu. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu harus mengalami secara nyata. Jangan teori. Bergaul dengan Tuhan itu luar biasa. Saudara tidak akan ngerti, tetapi dengan saudara itu tiap hari ngomong sama Tuhan. Prakteknya apa? Ngomong. Enggak disuruh. Saudara begini-begini, hidup suci gini. Enggak bisa, enggak. Saudara coba percaya itu masuk kamar sembahyang. Aku mau hidup suci. Nanti kamu nongkrong gini, pikiranmu melayang. Enggak bisa, saudara. Terbayang-bayang siapa itu hilang, enggak hilang. Cinta itu luar biasa, susah. Tapi kalau engkau bergaul dengan Tuhan, ngomong
ngomong terus gitu, nanti kamu lekat sama Tuhan, semua disingkirkan. Dan dia luar biasa. Kenapa saya itu bisa sadar bahwa saya itu dikatain bodoh, enggak sakit hati. Karena begini saudara, Tuhan berkata, kamu jadi hambaku. Ya, Tuhan, aku ini nanti mau khotbah apa? Loh, ngomong saya. Kalau mau khotbah itu ini, Tuhan, aku nanti mau menyampaikan firman-Mu itu maumu apa? Nah, Tuhan ini ngomongnya gini tuh. Kamu tugasmu cuma ngomong. Lah iya, sing diomongke itu apa? Memang tugasku cuma ngomong, aku bilang. Tapi yang diomongke apa? Kadang-kadang Tuhan bilang apa? Nanti saja. Loh, saudara. Saya pernah, saudara, di gereja ini. Gereja kan, aturannya kan intelek. Nah, terus saya diminta duduk di mimbar. Ya wes, saya nurut aja, atau udah nurut repot. Ditanya saudara, Pak mau khotbah apa Pak? Biar juga. Padahal dari rumah saya bilang gini, Tuhan kemeh ngomong apa? Nanti. Tapi ya aku jawab bilang, gak tahu. Pendetanya ini, loh gerejanya gede loh saudara. Langsung, Pak mau khotbah apa? Gak tahu. Loh Pak, ini gereja. Nah ya aku ya tahu ini gereja. Loh Pak Yusa mau khotbah apa? Gak tahu. Loh Pak, jangan main-main dong Pak, ini gereja. Saya itu ya gak main-main, sungguhan kok. Aku bilang itu, saya sembahyang, Tuhan bilang nanti mau ngomong. Gak ngerti saudara pendeta. Gak ngerti. Makanya saya bilang, gak bisa ngerti saudara. Makanya kalau saudara mengenal Yesus, saudara tidak akan bisa dimengerti oleh dunia ini. Karena Alkitab yang ngomong, hikmat Allah satu kebodohan buat mereka. Nah, tapi saudara rela enggak? Oh dia ngomong pena, rela. Tapi coba ngalami kayak aku. Ngomong apa? Nanti ja. Terus tanyain, Pak mau khotbah apa? Nanti. Sampai kurang 5 menit saudara, pujian sudah hampir selesai. Pak, mau maju? Belum tahu. Belum tahu, benar. Kosong lompong. Dia bilang, loh Pak, nanti kalau Tuhan ini tidak ngomong, ya tidak bisa khotbah. Bayangin saudara, rela enggak? Ayo, gampang pas susah? Susah toh? Itu sebetulnya Tuhan mau ngajar apa? Kerendahan hati. Rela enggak dihina, diejek. Dan apa yang satu ini lagi? Ketaatan. Itu praktek. Cuma saudara ya aku mau taat. Coba ngalami sendiri. Alutnya sampai firman Tuhan akan dibawa hambanya Yusa. Aku dijauhi lagi. Sudah. Dia bilang, belum. Sampai saya naik mimbar ini belum. Terus saya bilang, mari saudara kita berdoa. Ya tau lah, piye? Bapak ngomong apa enggak belum ngomong. Aku mari saudara kita berdoa. Nah, ini kan rohani. Berdoa. Doa saya bilang, Tuhan kowe ngomong apa? Doanya gitu saya. Tuhan kau mau ngomong apa ini? Ngomong saudara. Dari surga ini kayak pancuran. Masuk terus ada ayat-ayat. Jadi saya gini tuh baca. Oh Lukas berapa ini? Terus apa lagi? Engkau ngomong ini ya. Oh ya. Amin. Buka. Nah sudah nempel kok. Di sini ada tulisannya kok. Nah terus
Amin. Ya buka Lukas berapa? Wah khotbah. Sudah maman cek puncak. Orang intelek kan. Khotbah itu kan hermeneutiknya kan naik terus turun. Gitu lah. Saya enggak tuh naik. Tuhan bilang berhenti. Loh berhenti ini enggak di puncak. Aku sampai kadang-kadang, loh Tuhan berhenti. Stop. Dicabut saudara. Tek hilang. Lah wis pengen ngomong apa gitu. Aku ya bilang amin. Lah wis tak ben. Ayo coba. Saudara rela enggak? Mau enggak? Nah, iya. Itu belum apa di Jogja. KKR orang 2000 baru ngomong 10 menit Tuhan bilang berhenti. Aku bilang Tuhan ini KKR berhenti turun. Aku bilang apa? Ya terusin enggak. Aku bilang amin. Orangnya loh. Terus saya bilang besok terusin lagi. Pulang saya, wah pendetanya marah saudara. Turun dimaki-maki saya. Manggil Yusa kacau. Aku bilang ya piye, aku Tuhan bilang turun. Nangis saudara. Jangan saudara kira saya ketawa, bilang nangis saya. Saya bilang Tuhan, aku ini mau mainan kayak gini. Muncul 10 menit, namanya berhenti turun. Ini kan kayak orang dibuat bal-balan. Aku bilang, pilih Tuhan. Tuhan ngomong apa? Kamu tidak tahu. Nanti aku beritahu kamu. Udah, saya pulang. Saya sembahyang, tidur, saya dilihatkan. Ternyata saudara tahu. Kalau kamu tahu, kamu sedang khotbah tadi, apa yang kamu lihat? Setan itu besar itu gedong sama anak buah ribuan nyerbu saudara. Nyari saya mau dibunuh. Dan saya berhenti, saya dinaikkan di atas ini kelihatan dari kaca, setannya marah luar biasa nyari saya. Gitu. Nah, saya tahu kalau yang dicari saya. Nah, aku kan di atas, tak ketok-ketok kepala Wah, lihat saya di atas, wah marah luar biasa. Tapi tidak ada, karena ada lapisan seperti kaca gitu yang dibatasi oleh Tuhan, dia tidak bisa megang saya. Marah luar biasa. Saya bilang gini, gundul. Memang gundul, kepala gundul. Gundul, kamu ngapain? Terus Tuhan ngomong, kamu tahu kenapa aku suruh berhenti? Karena di kebaktian itu ada satu dukun. Dia manggil setan sebanyak-banyaknya. Dia berkata begini, kalau itu hamba Tuhan yang peka dan nurut, berhenti khotbahnya. Kalau enggak aku obrak-abrik gereja ini. Dan dia akan aku bunuh. Lalu, saudara, sampai saya ngomong gini, loh Tuhan, kan engkau maha kuasa. Kenapa engkau izinkan? Tuhan bilang apa? Karena aku mengingini jiwa itu bertobat. Satu til. Dukun. Dia bilang, kalau benar ini hamba Tuhan. Dia turun, berhenti khotbah. Saya bertobat. Karena saya tahu dia lebih kuasa daripada setan-setan. Aneh enggak? Saya dikorbankan, saudara. Hanya karena satu jiwa. Oh, saya bilang, ada satu jiwa Tuhan. Besok dia datang. Saudara, besok saya khotbah, yang datang 2 kali lipat. Karena apa? Pengen tahu, kemarin kok berhenti ada apa? Nah, pikiran kita sama pikiran manusia enggak sama, saudara. Yang datang 2 kali lipat. Lalu saya ceritakan, lalu dukunnya bilang, saya bilang, di sini ada dukun. Dukun itu harus bertobat karena dia yang janji. Dia berdiri. Saya ngaku saudara. Saya bertobat. Betul Tuhan Yesus itu luar biasa.
Tapi yang jadi korban ini. Saudara tahu pendetanya marah luar biasa. Habis itu ada orang lain manggil. Dia bilang, jangan panggil Yusa, ngerusak gereja. Saya datang mau KKR di tempat gereja lain, dibatalin. Sudah datang loh. Nah, jam 3 datang, jam 6 khotbah. Pendetanya bilang, maaf Pak, enggak jadi. Diganti orang lain. Aku ya orangnya santai saja. Oh diganti. Ya sudah. Sudah biasa toh. Udah dibuat mainan bal-balan oleh Tuhan, ya sudah biasa. Sudah. Terus saya lapor sama Tuhan gini. Terima kasih Tuhan. Sudah mau ganti, jadi aku tidak usah khotbah. Tapi berkat milik saya tetap. Memang jatah saya. Jadi dia yang khotbah, tapi berkatnya aku yang punya. Jadi saya pulang. Tuhan bilang gini. Kak, bukan kamu yang ditolak. Tapi aku yang ditolak. Bayangin, saudara. Tuhan marah. Dia berkata apa? Kamu lihat pendeta itu. Dalam waktu 3 bulan. Aku kerap. Ampuni dong Tuhan. Tidak ada arti ampun lagi. Sudah kelewatan. 3 bulan kemudian meninggal. Bayangin, saudara. Harga yang harus dibayar terlalu mahal. Sampai saya bilang, kasihan dong Tuhan. Aku ya tidak apa-apa kok, aku rela kok Tuhan. Tuhan bilang, kamu rela, aku tidak rela. Bayangin. Makanya Deli, kalau saudara dan saya bergaul erat, dia akan membela engkau dan saya. Saudara tidak usah mencari jalan untuk membela diri. Saudara tidak usah mencari jalan untuk apa? Untuk membantu Tuhan. Sebab saudara kerap kali apa? Kepengennya membantu Tuhan. Tapi belum tentu Tuhanmu senang. Sebab kerap kali anak-anak Tuhan ini, dia mau membantu apa? Mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Tapi bukan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bertanya begini saudara. Apa kamu kira kalau kamu itu sibuk mengerjakan pekerjaanku, aku senang? Tetapi kamu tidak ada waktu untuk berdoa. Menghadap kepadaku seperti orang diri. Tapi kamu sibuk melayani. Tapi kamu tidak ada waktu untuk duduk diam menghadap kepadaku. Apa kamu kira aku senang? Bayangin saudara. Tuhan itu merindukan kemuliaannya. Saudara dan saya menikmati kembali. Dengan cara apa? Kalau saudara banyak duduk diam mengisi firman, maka kemuliaan dia transfer kepada saudara. Lihat muka Musa pada waktu dia bertemu dengan Tuhan. 40 hari 40 malam. Maka Musa turun. Muka Musa bercahaya. Transfer. Radiasinya masuk. Dan itu saya alami. Pada waktu saya pulang dari pengasingan 3 bulan, saudara. Saya dirubah Tuhan menjadi manusia yang lain. Kenapa? Bisa mengerti, bisa menantikan. Tidak emosi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Bayangin saudara. Tuhan berkata berhenti praktek. Masuk pengasingan. Tidak boleh ketemu orang. Berapa Tuhan? Tuhan itu bijaksana. Tuhan bilang sebulan. Wah, pikir gue sebulan ya tidak apa-apa ya wis. Saya akhirnya sendiri sebulan. 1 hari mau selesai. Saya senang toh. Sudah tak kumpul sama istri, sama anak-anak. Sebulan. Tak ngomong sama orang lagi. Tak ketemu orang lagi. Tak boleh ngomong sama orang. Hanya ngomongin sama Tuhan. Tiap jam 7 hadir. Belajar, baca Alkitab. Tiap jam 7. Saya sediain kursi 1 sendiri buat saya. Saya baca, ambil Alkitab. Siap. Jam 7 Tuhannya datang. Baca kitab ini. Apa yang kamu ngerti? Nggak ngerti? Nggak ngerti ya?
Itu gini. Hubungannya ambekan. Oh ya. Nah, satu saat saudara. Jam 7 kurang 10 menit aku sudah hadir. Sudah mandi, sudah hadir. Tiap 34 menit. 34 jam, 3/4. Tuhan bilang, istirahat 15 menit. Oh, kayak orang sekolah toh. Itu jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Setiap hari. Baca. Istirahat 15 menit. Ya. Kadang-kadang tuh Tuhan jalan-jalan, tapi kadang-kadang nggak lihat saudara. Tapi dia cuma ngomong toh, tapi nggak lihat saya. Nah, satu hari kurang 10 menit saya hadir toh. Nah, kurang 10 menit. Saya angkat kaki segala macam. Nah, nggak ngerti aku kalau sudah jam 7 tepat. Aku masih angkat kaki segala macam. Tuhan bilang, kamu berhadapan dengan siapa? Angkat-angkat kaki segala. Loh. Lah aku muni, lah kamu nggak kelihatan toh. Ada kelihatannya, ada berani. Aku bilang, loh ya toh. Aku muni, aku tidak pernah terlambat. Aku kelihatan tidak kelihatan. Aku selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Ya. Sejak itu saudara, saya tidak berani angkat-angkat kaki gitu. Apalagi di gereja kayak Iin, kayak Agung. Wow. Tidak berani aku. Kalau sudah Tuhan datang, ya, aku bilang gitu. Bayangin saudara. Jadi jangan saudara kira kalau saya itu khotbah itu selalu copot sepatu itu karena Tuhan bilang, aku mau kamu lepas karena tempat di mana kamu berdiri aku kudus. Waduh. Ya, aku bilang itu. Saya enggak masuk akal orang lain saudara. Tapi saya cuma ya wes nurutlah. Saudara. Nah, pada waktu itu diajarin gitu saudara. Setelah diajarin gitu, kurang sehari kan sudah selesai. Saya bilang, Tuhan kurang sehari selesai. Dia ya bijaksana saudara. Dia enggak nuntut banyak. Dia bilang, Yusa, ya Tuhan. Ini sudah besok kamu pulang toh? Iya. Tapi aku masih kepingin sama kamu tuh. Kamu coba kalau kamu ditanyai gitu kamu berani bilang, lah aku pengen mulai kok. Lah ada berani toh. Oh, kamu ketemu sama Tuhanmu. Aku bilang, lah kalau engkau mau lagi ya maulah. Lalu nih, mau toh kamu? Ya. Sebulan lagi ya. Ya. Sebulan lagi saudara. Nggak boleh ngelepon istri, nggak boleh tahu istriku tuh makan panda, nggak ngerti, wis boh. Bayangin saudara. Sakit anakku pada nggak urusan, wis pokoknya dengan Tuhan sebulan lagi. Kurang sehari ditemui lagi. Bisa. Kamu besok pulang? Ya Tuhan. Dibalik tanyaannya. Tanyaannya gini. Kalau bulan yang lalu aku yang kepengen. Masakan kamu sekarang gak kepengen? Gitu ya. Mateng aku bilang. Wah. Ini sih. Ditanting ini. Wah. Dipancing. Aku bilang. Coba kalau kamu ditanyai gitu kamu berani ngomong. Aku gak kepengen. Bubar. Aku nih. Iya aku ditanya gini. Sekarang kamu apa yang enggak gantian yang kepengen? Ya kepengen deh. Saudara, Tuhan itu lucu nih luar biasa tenan. Nah, kamu yang ngomong lo ya, bayangin ya sampai segitu deh. Kamu yang ngomong minta lagi ya. Lah aku bilang, lah mbok pancing kok. Rawa, enggak berani toh aku bilang enggak seneng, enggak kepengen. Ya, sebulan lagi ya. Ya, sebulan lagi saudara. Tapi saudara tahu, luar biasa Tuhan. Dengan tambah sebulan, saya mendapatkan apa? Pembersihan luar biasa. Akhirnya kurang 3 hari Tuhan bilang apa? Kamu lihat. Loh, mati saya saudara. Saya mati saudara. Lihat dalam dunia roh, saya doa, loh kok mati? Loh, Yusak mati Tuhan. Ya. Kamu sudah kurang 3 hari, kamu sudah mati sekarang. Lalu Tuhan bilang, kubur. Jadi saya doa ini saudara.
Kubur Tuhan, kubur. Saya kubur. Kamu sudah mati. 3 hari kemudian, 3 hari sungguh, Tuhan bilang, Yusa, bongkar kuburan. Bau Tuhan. Bongkar, ya tak bongkar. Tinggal tulang, saudara. Lalu Tuhan berkata, kumpulkan tulang itu, bawa pulang. Aduh, aku ini pulang sekarang apa? Kamu cuma tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering. Maka pada waktu satu saat saya mau KKR, Tuhan bilang, saya bilang gini, Tuhan aku mau ngomong apa? Kamu ngomong saja. Lah ngomong apa? Tunggu, saya lihat. Kertas itu turun dari surga. Saudara tahu? Kalau kamu lihat kertas itu dari jauh, kecil atau gede? Kecil, tapi ini lucu. Makanya dalam dunia nanti itu lucunya luar biasa. Saya diajari itu. Nanti kalau aku datang di atas awan-awan, saudara lihatnya Tuhan Yesus segede apa atau kecil? Ayo. Sama. Bentuknya persis segini. Lah, nanti orang yang di bumi bawah lihatnya segini enggak? Segini tetap. Aneh enggak? Karena saya diajari. Lihat kertas itu, turun. 1 folio. Dari surga 1 folio, sampai di depan saya tetap 1 folio. Aku bilang, loh Tuhan, kok enggak tambah gede? Tuhan bilang, ini dunia roh. Sama. Habis itu kertas kosong, saudara. Turun dari sana, ballpoint. Ballpoint. Terus Tuhan bilang, gambar. Gambar apa? Sukamu. Aku gak bisa gambar, saudara. Memang bodoh. Taurat terus. Penuhin. Yes, penuhin pojok. Saya anak kecil lah penuhin gambar. Ada gambar gajah, ada gambar pohon, gambar apa, bunga, apa, gunung, awan, matahari, bulan, mas, mau sabar dolah. Lalu saya lihatkan gini. Lalu Tuhan ketawa. Saya mau gambar itu apa? Lalu dibolak-balik sini sama dia. Apa ini? Enggak tahu. Nah, kamu tahu? Itu khotbah kamu. Ya, jadi kalau dia bilang enggak intelek, logis. Memangnya bener, aku nggak tahu nih gitu. Itu khotbah kamu. Enggak karu-karuan. Ya Tuhan, betul. Aku ya bilang betul, memang betul. Lalu Tuhan bilang, biarin, taruh. Lalu dari sini disorot, saudara. Sinar, Roh Kudus. Loh, saudara tahu, gambar saya yang enggak karu-karuan ini, potongan-potongan itu dengan sorotan Tuhan dibentuk satu pencakar langit. Disusun sama Tuhan. Loh, kok jadi gedung-gedung pencakar langit Tuhan? Bagus tak? Bagus. Saat diambil lagi, kembali lagi jelek. Ya enggak karu-karuan lagi. Tuhan bilang, lihat dari sini. Jadi Taman Eden. Wih, bagus ini. Dari sini abstrak. Dari sini, waduh, wah, luar biasa Tuhan. Tuhan berkata apa? Kamu ngomong saja firman-Ku. Setiap orang akan menerima tidak sama. Aku nanti firman yang kamu keluarkan, aku nanti berikan kepada mereka dengan penerangan Roh Kudus. Satu demi satu akan terukir. Tidak sama. Itu bukan pekerjaan kamu. Itu pekerjaan Roh Allah Kudus. Jadi saya tidak pernah bisa bangga, saudara. Kenapa? Bukan saya. Itu karya Roh Allah Kudus. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Bergaulah karib. Maka segala kutuk, segala perkara yang kamu alami, itu dapat diatasi. Dan hari ini saudara tahu Tuhan berkata apa? Aku akan ukir firman-Ku dalam hati mereka. Dan mereka akan memulai permulaan, menanam permulaan, Tuhan bilang. Dan aku akan turunkan hujan berkat bagi kamu semuanya.
Jadi saya tidak tahu saudara. Saya ada anak Tuhan yang dapat penglihatan. Tuhan berkata begini, siapkan anak-anakku. Siapkan hati dan pikirannya. Angkat tangan, terima hujan awal ini. Untuk tahun ini, kamu akan menerima hujan awal. Karena ada akhirnya nanti, hujan akhir. Tapi Tuhan berkata, hari ini ada hujan awal yang aku turunkan buat anak-anakku. Nah, maka dari itu saudara, ini nanti kita masuk di dalam doa. Kita menyiapkan hati pikiran kita. Kita terima, bukan saya, bukan siapa-siapa. Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara. Jangan berdiri. Saya tidak mau saudara berdiri. Kenapa? Kalau nanti saya disuruh jalan, saya tadi duduk di situ, Tuhan bilang, nanti kamu jalan. Kamu angkat tangan, kamu berkati mereka. Kerap kali saudara pada jatuh. Saya tidak mau. Saudara duduk di tempat. Angkat tanganmu. Nanti kalau kamu jatuh pun di dalam kursimu sendiri. Jadi jangan kaget. Tahu-tahu seleblek gitu. Tidak apa-apa, tapi kan ada kursi.